Saya ingin memberikan bantahan kepada Menlu Sugiono. Mengapa serangan AS dan Israel ke Iran itu bukan karena kegagalan perundingan? Pernyataan Menlu Sugiono yang menyebut bahwa eskalasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dia sebut sebagai perundingan yang gagal. Kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi. Dan menurut saya, pernyataan itu merupakan sebuah sesat pikir kronologis yang mengabaikan realitas di lapangan. Jika kita menelaah secara seksama rangkaian pernyataan Menteri Luar Negeri Oman, Said Badr Al-Busaidi, seorang mediator kunci yang memiliki akses langsung ke dua belah pihak, terlihat jelas bahwa eskalasi itu bukan hasil dari kebuntuan meja perundingan, melainkan sebuah dampak tindakan serangan militer destruktif yang disengaja. Intinya bukan perundingan yang gagal, tapi perundingan yang digagalkan. Bukti tak terbantahkan disampaikan ke publik dalam kronologi diplomasi melalui akun X-nya Badr Al-Busaidi. Tanggal 26 Februari 2026, pukul 19.29, dia mengatakan, para negosiator AS dan Iran melakukan pertukaran ide-ide kreatif dan positif di Jenewa. Said Badr menegaskan adanya harapan besar untuk mencapai kemajuan lebih lanjut. Kemudian tweetnya tanggal 27 Februari 2026 pukul 11.33. Said Badr mengumumkan bahwa hari tersebut diselesaikan dengan kemajuan signifikan progres dalam negosiasi. Ia bahkan sudah merencanakan diskusi tingkat teknis berikutnya di Wina pada minggu depan setelah konsultasi di ibu kota masing-masing negara. Kemudian tanggal 28 Februari 2026 pukul 1.48, beberapa jam sebelum serangan militer gabungan AS dan Israel terhadap Iran, kata Badr dalam pertemuan langsung dengan wakil presiden AS, GD Vance, Said Badr menyampaikan detail kemajuan yang telah dicapai dan menyatakan dengan optimis, perdamaian berada dalam jangkauan kita. Peace is within our reach, kata Badr dalam akun tweetnya. Optimisme Oman adalah indikator kuat bahwa kerangka perdamaian sebenarnya sudah diambang pintu. Namun hanya dalam hitungan jam setelah pernyataan damai dalam jangkauan tersebut, narasi ini hancur lebur bukan oleh kebuntuan kata-kata, melainkan oleh ledakan senjata melalui serangan militer gabungan AS dan Israel terhadap Iran. Pernyataan susulan Said Badr tanggal 28 Februari setelah terjadinya serangan militer AS tersebut yang mengekspresikan kekecewaan mendalam, dismayed, menjadi bukti otentik bahwa negosiasi yang aktif dan serius sekali telah dirusak, undermined. Dan sesat berpikir Pak Menlu Sugiono yang paling fatal, seakan-akan dia memaklumi serangan militer merupakan dampak dari kebuntuan perundingan, sehingga dia tidak pernah mengecam serangan militer Amerika Serikat dan Israel. Padahal serangan militer bukan menjadi solusi atas suatu kebuntuan di meja perundingan, melainkan alat yang digunakan untuk menghentikan kemajuan diplomasi. Dengan melancarkan serangan militer tepat setelah pertemuan tingkat tinggi dengan wakil presiden AS yang menunjukkan hasil positif, eskalasi militer tersebut tidak sedang merespon kegagalan diplomasi, melainkan sedang melakukan sabotase yang terencana. Secara kronologis, diplomasi sedang bekerja secara efektif sampai serangan militer menghentikannya secara paksa. Oleh karena itu, klaim bahwa perundingan gagal adalah distorsi fakta. Yang sebenarnya terjadi adalah perundingan tersebut sengaja digagalkan saat kesepakatan hampir ditandatangani. Teman-teman, ini saya kembali dalam perjalanan dari Teheran menuju ke Qum dan sekarang mampir di rest area. Nah, di rest area ini saya pesan hot coklat dan sedikit cemilan. Nah, kenapa kalau nggak sampai puasa? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu memberikan keringanan kepada para musafir, orang-orang sakit, ibu-ibu yang menyusui, yang hamil, yang lemah, untuk tidak berpuasa, termasuk musafir. Jadi ada pendapat mengatakan, ya selagi kuat kan harusnya tetap mempertahankan puasa.
Ya, dari sudut pandang itu, ya silahkan berpendapat seperti itu. Tapi pendapat lain menyebutkan bahwa ketika diberikan ruksa, ketika diberikan keringanan Allah, ya kita manfaatkan keringanan itu. Dan kita ganti puasa kita di hari yang lain. Jadi di Iran, restoran, kafe-kafe itu tetap buka untuk melayani mereka yang tidak berpuasa. Tidak ada di sini istilahnya sampai harus ada yang apa namanya, maksa-maksa untuk restoran, untuk warung makan, untuk kios, untuk kafe-kafe ditutup. Karena ya tidak semua berpuasa. Di Iran juga ya tidak semua juga Muslim, non-Muslim juga jumlahnya ada walaupun minoritas. Tapi setidaknya ya yang dewasa adalah yang puasa harus bisa menghargai mereka yang tidak berpuasa. Karena disitulah inti pengendalian diri ketika kita berpuasa. Bukan sebaliknya, meminta yang tidak berpuasa untuk menghormati yang berpuasa. Teman-teman, bagaimana suasana Qum hari ini? Ya sebagaimana teman-teman lihat, ini saya di salah satu sudut di tengah kota Qum. Lihat bagaimana masyarakat Iran beraktivitas dengan kendaraannya berlalu lalang. Tidak tampak ada kekhawatiran, kecemasan, apalagi ketakutan. Ini di hari ke-15, sudah 2 pekan pasca serangan operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel. Dan kita lihat situasi masih kondusif, aman, stabil, walaupun Qum juga termasuk target sasaran dari operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel ini. Namun kita lihat bagaimana masyarakat beraktivitas hari ini dimulai kembali aktivitas normal karena sebelumnya sempat diliburkan secara nasional selama sepekan karena memberi kesempatan kepada warga Iran untuk mengungkapkan kedukaan mereka atas wafatnya Ayatullah Sayyid Al-Khamenei. Saya Ismail Amin melaporkan dari Qum, Iran. Teman-teman, Permadi Arya atau sempat dikenal dengan nama Abu Chandra itu selalu mengulang-ulang narasi yang basi, mengatakan bahwa Palestina belum ada sebelum 1948. Memang belum ada sebagai sebuah negara, tapi bangsa Palestina, rakyat Palestina, bahkan wilayah Palestina itu ada. Dia juga sendiri mengakui bahwa Palestina pada saat itu masih menjadi provinsi bagian dari kerajaan Ottoman yang kemudian diserahkan kepada Inggris. Artinya ada, bahkan silakan searching, banyak orang yang memiliki kakek, nenek yang pernah tinggal di Palestina itu punya paspor Palestina. Artinya Palestina ada sebelum 1948 sebagai sebuah bangsa, sebagai rakyat, sebagai sebuah wilayah. Dalam peta pun sebelum 1948 ada peta di kota yang bernama atau wilayah yang bernama Palestina. Ini fakta sejarah. Kalau Permadi Arya selalu mengatakan berbasis sejarah, berbasis historis, ini fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Yang kedua, dia selalu mengatakan bahwa di Palestina itu tidak ada penjajahan. Oke, ketika Palestina dibagi dua untuk negara Arab dan kemudian negara Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi yang didatangkan dari wilayah luar Palestina, didatangkan dari Eropa, dari Belarusia, dari Polandia, dari Austria, dari Yunani. Mereka datang itu mendapatkan pemukiman dari mana? Ya dari merampas dan mengusir warga lokal saat itu. Ya di tempat dia kemudian membangun kota Tel Aviv, membangun kota Haifa, dan membangun kota-kota lainnya, itu sudah ada warga di situ. Ya kemudian diusir, tanahnya dirampas, kebunnya dirampas, propertinya dirampas, untuk kemudian mereka bangun menjadi kota baru. Artinya apa? Ketika ada perampasan, ketika ada pendudukan, itu penjajahan namanya. Dan itu juga adalah fakta sejarah. Silakan baca sejarah tragedi Nakba namanya. Tragedi Al-Nakba. Itu adalah tragedi kemanusiaan ketika ratusan ribu warga Palestina terusir dari kampung-kampung halamannya, lalu kemudian menjadi pengungsi di negara mereka sendiri.